Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dan selamat bergabung bersama Kebun Inspiratif Agro TV. Langsung saja ya Sobat Mas Bro ya. Ini aku akan berbagi informasi ya, barangkali penting ya untuk sobatku yang petani lah ya. Petani atau petani gurem ya. Ini aku ingin berbagi informasi. Nah, contohnya ini Mas Bro ya. Negara kita Republik Indonesia ini kan terletak di daerah tropis ya. Dimana di situ ada sekian bulan hujan, ada sekian bulan kemarau ya. Dan musim seminya kayaknya musim springnya nggak ada ya. Kecuali di beberapa daerah tertentu. Nah, ini aku akan berbagi informasi. Sobat ya. Nah, ini aku ada menanam ubi kayu. Ubi kayu ini ya cukup luas sekali ya Mas Bro ya. Cuman yang ingin aku informasikan begini. Kalau pas lagi usia 3 atau 4 bulan seperti ini, suasananya panas seperti ini ya, kita kan nggak bisa nyiram ini Mas Bro ya. Karena ini akan membutuhkan air yang sangat banyak sekali. Nah, ini otomatis karena kering, panas ya, dan tanahnya juga kurang mengandung air ya. Akhirnya kan ini sudah mulai kuning-kuning ini, kuning-kuning seperti ini ya. Dan akhirnya ini nanti akan gagal ya. Gagal dalam arti mungkin kalau ada hujan 1-2 hari masih bisa buah, tapi buahnya kecil-kecil. Jadi seluas ini ya, kalau gagal ya, itu paling-paling hanya ya 500 kilo aja sulit ya. Tapi kalau setengah gagal itu masih bisa dapat 500 atau mungkin masih bisa dapat 1 ton. Nah, kemudian kalau harga lagi sedang kurang bagus Mas Bro ya. Kalau harga sedang kurang bagus ya, itu kalau sekilo hanya 2000 misalnya ya. 1 ton berarti hanya sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan. Dan itu pun juga sudah menguras tenaga Mas Bro ya. Harus menggali dan sebagainya, tapi masih mending. Tapi kalau tidak bagus ya, itu artinya cuma 500 kilo dan itu ubinya kecil-kecil. Kalau kecil-kecil tentu sulit akan menjualnya. Padahal diperkirakan untuk satu musim tanam ini ubi ya, itu paling cepat ya, itu 8 bulan. 8 bulan itu baru bisa dipanen ya, itu kalau tempatnya bagus. Tapi kalau sudah panas seperti ini ya, itu bisa sampai 9 bulan ya. Itu buahnya jadi kecil-kecil. Nah, ini yang aku informasikan, antara lain kalau kita petani gurem kita harus hati-hati ya. Jadi tidak menanam dalam jumlah yang luas ya, tapi cukup dalam jumlah yang sedikit-sedikit saja ya. Supaya kalau ada cuaca seperti ini, ada harga jatuh dan sebagainya ya, kita tidak terlalu banyak rugi ya. Walaupun ini modalnya cuma modal tenaga doang ya. Artinya cuma mencangkul dan menanam karena bibitnya itu tidak beli Mas Bro ya. Nah, inilah kira-kira ya yang aku informasikan. Kalau menanam itu tidak usah terlalu luas, karena kalau gagal nanti akan banyak. Kita petani gurem itu kan kurang modal ya. Tapi ya Mas Bro ya, sekarang aku ajak lagi. Ini ada sedikit juga, kebetulan tempatnya agak bagus, ini saya ambil. Tapi kalau kita nanam antara lain seperti pisang seperti ini Mas Bro ya. Pisang seperti ini kita masih bisa panen itu ya Mas Bro ya. Mas Bro bisa lihat masih bisa panen. Walaupun ada yang gagal seperti ini ya. Tapi yang itu kalau bagus itu ya, itu bisa 50 atau 60 ribu segitu ya. Satu sisirnya itu bisa 10 ribu karena itu agak besar-besar ya. Itu sudah berapa kilo ubi kayu ya kalau kita bandingkan dengan harganya. Terus aku ingin bandingkan lagi yang ini Mas Bro ya. Nah, ini ya luas juga Mas Bro ya. Yang ini ya, yang tanamannya ini berbagai macam-macam ya, campur ya. Tidak, tadi kan khusus ubi kayu. Ini banyak ya. Ada tanaman buah, ada tanaman ubi juga ada sedikit ya. Terus buah-buahan, ada kelapa, ada pinang ya. Ada kayu-kayu juga ya. Di samping kayu ini bisa sebagai bahan untuk pelindung atau peneduh atau untuk mengayomi ya tanaman yang lain ya, seperti ini ya. Ini sudah besar ya, sudah bagus sekali ya, tempatnya rindang ya.
Ini di pinggir ini, dan di bawah ini masih aku bisa tanam semacam lengkuas ya. Nah, lengkuas ini sekilonya ini kalau seperti ini bisa sampai 10.000 kalau borongan ya. Kalau eceran bisa 15.000, bisa 20.000 lengkuas ini lengkuas ya. Memang ini sepele ini Mas Bro ya. Nah, tapi ini masih bisa dipanen walaupun panas ya. Nah, kemudian buah-buah yang lain memang agak terganggu ya. Yang sudah berbunga, yang sedang apa tuh agak terganggu ya. Banyak bunga yang tidak jadi buah gitu ya. Tapi tidak apa-apa karena hasil yang lain masih banyak yang bisa kita harapkan. Contohnya ya seperti pinang yang aku informasikan kemarin. Nah kebetulan pinang harganya lagi jatuh. Oke lah, nggak apa-apa pinangnya jatuh. Kita kumpulin aja dulu ya. Kita jadikan barang, yang penting sudah dikupas, sudah kering ya. Kita simpan dulu tempat yang bagus supaya tahan lama, tidak dimakan ulat ya. Kemudian di sana juga ada kelapa Mas Bro. Nah kalau kelapa ini kan minyak makan ini kan bakal naik ini Mas Bro ya. Nah sementara aku banyak kelapa kan bisa aku bikin minyak ya, atau aku parutkan ya, dan harga kelapa bagus ya. Sekarang itu ya bisa 4.000 5.000 ya. Kalau kita jual sendiri ke toko ya bisa 7.000-an ya. Seperti itu Mas Bro. Ini perbandingan aja Mas Bro ya. Sekaligus untuk informasi. Jadi dengan pola yang aku sampaikan, dengan tip yang beberapa konten aku sampaikan kepada sobatku petani ya. Dalam kondisi seperti ini, dalam panas dan kemarau ini aku masih bisa panen ya. Masih bisa panen ya. Antara lain yang jelas ya pinang walaupun kurang bagus ya. Harganya maksudnya. Tapi masih panen ya. Juga pisang ya, pisang aku banyak juga kemarin ya. Sekarang juga masih banyak buah. Terus kelapa ya, kelapa itu juga banyak itu ya, di luar itu ya. Aku ada beberapa batang itu ya. Mungkin kalau puluhan masih banyak ya. Itu aku masih bisa panen kelapa dengan seperti ini ya. Kalau ubi ya, ubi juga sama juga, kalau panas ya kurang jadi ya. Tapi aku hanya sekedar untuk bahan, kalau buah untuk pakan ayam, kalau tidak ya paling daunnya yang aku manfaatkan ya, bisa untuk sayuran ya. Tapi ya namanya kemarau ya, itu tetap gersang juga ya. Tetap kemarau ya, itu kering ya di bawah itu ya. Tapi tanaman tidak serta merta langsung kering ya, kecuali ada terbakar atau apa ya. Kalau hanya panas biasanya dia masih bertahan. Nah seperti itu ya Mas Bro ya. Tapi yang jelas dari sistem pola seperti ini Mas Bro, sobatku bisa melihat ya bahwa suasana di lingkungan ini tidak panas ya. Di tempat aku ini tidak panas. Nah sekarang Mas Bro aku ajak untuk membandingkan ya. Ini dari segi cuaca. Ini lagi panas-panasnya di tengah hari ya Mas Bro. Itu perhatikan ya. Di sana itu kelihatan panas ya. Itu rumah yang tidak, yang itu pun masih ada pohonnya ya, tapi sudah agak jarang. Itu sudah panas sekali itu. Nah kanan kiri sana ya, itu sudah panas itu. Nah itu ya Mas Pur bisa melihat ya panasnya seperti itu ya. Tapi di tempat aku Mas Pur bisa lihat ya Mas Pur ya. Ini masih sejuk ya, masih sejuk, masih rindang ya, masih banyak pohon ya. Dan pinang juga masih buah itu ya. Ini dari sisi lain ya, tidak dari dalam, ini yang dari luar ya. Tuh ya. Itu juga ada pohon pisang itu. Pisang tuh masih jadi Mas Bro ya. Ada hujan sebulan 2 kali aja pisang tuh masih bagus ya. Coba kita lihat sini Mas Bro. Ya. Mumpung ini ada satu ini ya. Satu momen ya maksudnya. Mas Bro. Nah, coba lihat Mas Bro ya. Nah, masih bagus ya. Padahal yang lain udah pada gersang ya. Ubi udah mulai kuning ya. Ini contohnya. Contoh aja Mas Bro. Dan kita bisa lihat ya Mas Bro ya, begitu panas ya karena tidak ada pohon ya. Kemudian aku mengajak tadi sobatku ya untuk mencintai lingkungan ya dengan menanam pohon ya. Jadi suasana bisa agak asri ini ya. Ini juga ada pohon okasia ya. Paling-paling kalau bisa kita manfaatkan untuk kayu api ya. Kalau tidak ya sementara untuk pelindung dulu. Ini contohnya seperti itu ya Mas Bro. Nah itu ya, masih kelihatan asri ya. Kelihatan asri dan masih kelihatan sejuk walaupun gersang, tapi udaranya, anginnya ya masih seger ya. Walaupun ya seperti ini juga Mas Bro, buah ya. Ini buah nih ya, walaupun panas ya dia masih tetap masih bisa jadi.
Artinya kalau aku hanya menanam satu macam tanaman seperti ubi kayu ya, kayak tadi yang saya informasikan di sebelah tadi ya, kalau sudah gagal kan kita nggak ada harapan lagi Mas Pur ya, kecuali rugi dan mengharap untuk ke depan lagi ya. Tapi kalau seperti ini masih bisa bagus, masih bisa panen dan masih ada hasilnya. Nah itulah kira-kira Mas Bro ya, fakta yang ingin aku informasikan kepada sobatku semua, terutama petani gurem ya. Berarti tips yang aku sampaikan ini sudah berdasarkan data dan fakta ya. Kemudian aku juga masih ada hasil ya, seperti ini ayam ya. Kemudian ada IT ya, itu seperti ada ikan ya. Karena ikan walaupun kemarau asal masih ada air ya, dia masih bisa dipanen ya, masih bisa besar ya. Kemudian aku juga ada tanaman yang lain ya, seperti cabai dan sebagainya ini ya, dengan memanfaatkan air ya. Ya oke ya Mas Bro ya, itu saja informasi yang dapat aku sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Sekian dulu Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.